pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Atlet atletik Sumatera Selatan menyebut tempat latihan para atlet tidak selalu dapat digunakan secara optimal. Kapolda Sumsel memastikan situasi keamanan tetap aman dan kondusif jelang pelaksanaan Pilkada. Itulah diantara informasi yang akan kita hadirkan pagi hari ini di hari Sabtu, tanggal 23 November 2024, yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Bersama Senadiar juga rekan Giem, kita mulai dengan informasi pertama. Pelatih atlet Atlantik Sumatera Selatan mengatakan tempat latihan para atlet atletik ini tidak selalu dapat digunakan secara optimal. Berikut laporan Irfan. Sempat viral beberapa waktu yang lalu di sosial media tentang kondisi lapangan atletik 1 Jakabaring Palembang yang kotor akibat digunakan untuk konser musik. Pelatih atletik Sumatera Selatan merasa kecewa terkait sampah yang ditinggalkan oleh pedagang dan pengunjung konser, di mana lapangan tersebut biasanya digunakan sebagai tempat berolahraga lari dan sepak bola tersebut mendadak berubah menjadi tumpukan sampah bekas konser. Pelatih atletik Sumatera Selatan Abdul Qadir mengungkapkan tindakan ini dapat merusak fasilitas lapangan atlet yang seharusnya dijaga kebersihannya dan pemeliharaannya. Ditambahkan Abdul Qadir, ia tidak mempermasalahkan penggunaan stadion untuk acara non-olahraga, asalkan kebersihan dan pemeliharaan fasilitas tetap dijaga. Menurutnya, hal ini mengakibatkan para atlet harus berlatih di tempat yang tidak sesuai, bahkan seringkali harus berpindah-pindah lokasi. Abdul Qadir berharap agar pihak pengelola stadion segera mengambil tindakan untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan atlet yang berlatih. Dengan sarana yang lebih baik, diharapkan atlet-atlet Sumatera Selatan dapat berlatih dengan maksimal dan menghasilkan prestasi yang membanggakan. Namun meskipun menghadapi berbagai kendala tersebut, atlet-atlet Sumatera Selatan berhasil meraih prestasi yang membanggakan pada ajang PON 2024, di mana para atlet atletik berhasil meraih 2 medali emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa semangat juang dan usaha keras tetap membuahkan hasil yang membanggakan bagi Provinsi Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, pendengar, Renita, salah seorang atlet senam Sumatera Selatan, mengungkapkan sejumlah keluhan terkait kondisi fasilitas latihan yang ia gunakan. Renita menyoroti pentingnya kenyamanan tempat latihan bagi para atlet untuk mencapai performa maksimal. Ia juga mengatakan bahwa meskipun gedung senam tempat latihan mereka memiliki fasilitas yang memadai dan memenuhi dengan standar nasional, ada beberapa kekurangan yang mengganggu seperti masalah pasokan air, kondisi toilet yang tidak terawat dengan baik. Renita juga mengatakan bahwa gedung tempat mereka berlatih saat ini dikelola oleh pihak swasta setelah sebelumnya merupakan fasilitas pemerintah. Meskipun biaya sewanya ditanggung oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Sumsel, ia merasa pengelolaan oleh pihak swasta ini seringkali kurang responsif terhadap kebutuhan perawatan tersebut. Kalau untuk nyaman itu nyaman Kak, karena sesuai dengan kriteria yang untuk nasional juga gedungnya kan. Kalau nyaman. Kalau semua alatnya itu lengkap, juga memenuhi syarat juga kalau misalnya untuk tanding-tandingan nasional kan. Kayaknya mungkin lebih ke kami tuh dalam situ lebih susah di air Kak. Oh, fasilitas air ya? Iya, air tuh kadang mati, kadang hidup terus tuh. Kadang WC-WC-nya tuh ada yang emang bener udah rusak. Jadi kalau Dan ia juga menyoroti pentingnya perhatian lebih dari pemerintah dan KONI untuk memastikan atlet mendapatkan fasilitas yang nyaman dan mendukung prestasi mereka. Pemeliharaan rutin dan penyediaan sarana yang lebih baik adalah langkah penting untuk meningkatkan kualitas latihan dan motivasi para atlet. Baik pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan wawancara rekan Aditya Abrianto berkaitan dengan cabang olahraga atletik di Sumatera Selatan. Kita akan dengarkan petikan wawancara Aditya Abrianto berikut ini. Selaku Sekretaris Umum PASI Sumsel Bang Sul, ini fenomena lari ini menjadi salah satu
yang digandrungi di Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang. Namun sangat disayangkan sejumlah fasilitas trek lari ini sangat kurang memadai, atau mungkin seperti apa nih Bang Jul? Masih banyak terlihat kurang maksimal nih Bang Jul. Ini harapan kita seperti apa Bang Jul? Jadi begini, kalau trek atau untuk run 10K itu kan di jalan, di luar stadion. Cuma yang baru menurut aturan itu adalah Dispora yang akan melaksanakan Sumsel Run. Nanti pada tanggal 30 dia membuat surat untuk minta rekomendasi, karena itu ada aturannya. Di anggaran dasar PB Pasi pasti bahwa semua kegiatan-kegiatan yang ada di jalan raya 10 run, tanki dan maraton itu harus ada rekomendasi sesuai dengan tingkatan. Kalau tingkat kabupaten dia harus membuat surat kepada Pemcap Pasi, kalau dia tingkat provinsi ke Pemprov Pasi, kalau dia tingkat nasional melibatkan atlet nasional dia harus membuat surat ke Pemprov dan pengantar untuk dibuatkan rekomendasi dari dari PB Pasi untuk legalnya acara tersebut. Tapi di Sumatera Selatan ini, karena saya ini orang Pasir cukup lama, saya menonton saja, tidak ada satupun yang meminta surat rekomendasi dengan run itu, baik diselenggarakan oleh Sumek maupun Sriwijaya maupun Pemkot Kota Palembang. Saya nonton, sebetulnya aturannya bahwa kalau itu buat laporan itu ada denda 1M, dendanya 1M berdasarkan undang tangga. Dan ini mungkin yang penyelenggara itu hanya alami. Kalau terjadi apa-apa dengan lomba tersebut, siapa yang bertanggung jawab? Sedangkan rute harus diukur, pengamanannya bagaimana dan seterusnya yang terjadi. Kemudian yang kedua mengenai stadion sintetis itu kan menjadi kebanggaan nasional. Pertama kali di Indonesia yang ada stadion yang mempunyai lapangan pemanasan di luar itu hanya di Sumatera Selatan. Ini kemarin waktu PON di Medan baru Medan yang punya. Sedangkan di Stadion Madia saja tempat pemanasannya itu tidak memenuhi standar sebetulnya. Lapangannya. Kemudian untuk di Sumatera Selatan yang sekarang menjadi ikon, menjadi kebanggaan, itu sudah saya kemarin rapat dengan Dispora, rapat dengan KONI, juga rapat dengan pengelola ketiga itu Petison. Saya katakan kita ini rapat untuk apa? Kalau membahas stadion itu ibarat rumah sudah hancur, sudah rubuh. Siapa yang mau membangunnya kembali? Biaya membangun itu, treknya itu 2 lapangan itu nggak cukup 20 miliar, aku bilang. Sekarang ini. Nah sekarang siapa yang bangun? Paling-paling nanti pihak ketiga minta tolong ke Dispora. Dispora nanti menganggarkan minta tolong pemerintah, duit rakyat lagi. Sedangkan Berarti pihak Bang Zul, kalau kita melihat ini sudah berapa lama Bang Zul nih kondisi seperti ini Bang Zul? Sudah lama. Jadi baru ada terjadi satu-satunya di Indonesia bahkan di dunia bahwa lapangan trek sintetis itu dimasuki oleh mobil truk membawa untuk konser, alat-alat konser, sudah mobil kijang. Kemudian lapangan luar itu sudah hancur. Kemudian lapangan di dalam itu kan di 200 meter itu sudah turun. Sudah beberapa kali karena nggak bisa dipakai lagi sudah hancur, dia masuk ke dalam stadion stadion utamanya. Dan itu kemarin itu hancur juga. Saya lihat banyak yang berdagang, masang segala macam. Dan ini sudah kami sampaikan dan ini jangan terjadi. Dan ini kalau Sumatera Selatan ditunjuk sebagai tuan rumah baik itu nasional, daerah maupun internasional itu sudah tidak layak pakai, sudah tidak standar lagi. Nah sekarang siapa yang bertanggung jawab, siapa yang akan membangunnya kalau Sumatera Selatan diminta sebagai tuan rumah event-event nasional maupun internasional. Terima kasih Bang Jul, sehat selalu, sukses selalu Bang Jul. Alhamdulillah. Salam olahraga Bang Jul. Iyalah, terima kasih atas wawancaranya. Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Pendengar, Kapolda Sumatera Selatan memastikan situasi keamanan tetap aman dan kondusif menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 27 November mendatang.
Pihak kepolisian memastikan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Sumatera Selatan relatif masih kondusif selama masa tahapan kampanye pilkada. Polda Sumatera Selatan melalui jajarannya mengintensifkan patroli Kamtibmas lewat Operasi Mantap Praja. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Andi Rian Riyakudujaya mengungkapkan Polri memiliki tugas pokok melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dalam penegakan hukum, termasuk dalam konteks Pilkada Serentak 2024. Andi mengatakan Polri tidak bisa bergerak sendiri dalam menanggulangi dan meminimalisir potensi gangguan yang terjadi. Dirinya pun meminta peran serta pemangku kepentingan, penyelenggara pemilu, pasangan calon, parpol, dan masa pendukung untuk turut menjaga situasi Kamtibmas. Pada dasarnya Polda Sumatera Selatan telah melakukan upaya-upaya untuk mendinginkan situasi dalam wujud cooling system yang kita gencarkan akhir-akhir ini untuk meminimalisir dan sekaligus mencegah terjadinya potensi gangguan Kamtibmas dengan mengajak semua elemen masyarakat untuk bersama-sama menciptakan situasi yang aman dan kondusif sebelum, sesaat, dan setelah pilkada ini. Menurut Kapolda, masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dalam menentukan pilihan pada pilkada yang akan berlangsung pada tanggal 27 November mendatang. Namun dirinya mengingatkan agar perbedaan pilihan tidak menimbulkan gesekan dan perpecahan. Rian Afridani melaporkan. Warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Pro 1 9,4 MHz dan disiarkan juga melalui live streaming kami aplikasi RRI Digital, juga channel YouTube RRI Palembang. Pendengar, BRIN berharap budidaya ikan belida membantu agar jenis ikan khas Palembang ini tidak punah dan juga agar dapat terus terjaga kelestariannya. Ikan belida salah satu ikan endemik Indonesia, hidup di perairan Sungai Musi dan anak-anak sungainya. Dahulu ikan ini banyak dikonsumsi sebagai bahan utama pempek, makanan khas Palembang. Namun seiring degradasi lingkungan dan penurunan populasi ikan belida ini hampir punah dan dilarang untuk dikonsumsi. Saat ini ikan yang juga dikenal sebagai favorit para sultan Palembang ini sedang dalam proses budidaya untuk melestarikan keberadaannya. Penelitian BRIN Bobby Muslimin menjelaskan pihaknya berharap program budidaya ini dapat membantu mempertahankan ikan belida agar tidak punah yang terlibat dalam program Belida Musi Lestari, di mana program tersebut telah dimulai sejak tahun 2018 oleh PT KPI Unit 3 bekerja sama dengan BRIN dan Universitas PGRI Palembang. Tujuannya adalah untuk membudidayakan ikan belida dan menjadikan pusat penelitian. Pada tahap awal, belida yang digunakan untuk budidaya diperoleh dari nelayan yang tidak sengaja menangkapnya dan dari pedagang yang belum mengetahui larangan peredaran ikan belida untuk konsumsi. Jadi ekosistem ikan belida ini kalau di alam sudah mengalami penurunan. Kalau di UCN, at least yang internasional menyatakan ikan belida yang Citalalopis sudah punah. Namun alhamdulillah masih kita temuin walaupun sudah langka. Nah, ekosistemnya ini semakin tahun semakin memburuk, diperburuk lagi dengan adanya perubahan iklim dan lain sebagainya, perubahan kualitas air, degradasi limbah dan lain sebagainya, sehingga membuat ekosistem ikan belida yang di alam ini jadi rusak, terdegradasi. Nah, inilah yang kita upayakan agar ikan itu mempunyai tempat baru di luar lingkungannya dengan cara dikonservasi, namanya konservasi ex situ yang di luar dari habitat asli. Menurut Bobby Muslim, untuk membudidayakan belida, langkah pertama yang dilakukan adalah domestifikasi, yaitu menciptakan lingkungan yang mirip dengan habitat aslinya. Dibutuhkan kolam tanah yang dapat meniru kondisi sungai tempat belida hidup. Proses budidaya ikan belida cukup menantang karena ikan tersebut sering menjadi mangsa predator alami di sungai, ditambah dengan kondisi sungai yang semakin terdegradasi. Setelah melalui masa karantina, belida dipindahkan ke kolam tanah sementara dengan makanan pendukung seperti plankton dan fitoplankton untuk mendukung fase post larva hingga benih. Kini generasi pertama belida hasil budidaya telah berhasil diproduksi dengan indukan sebanyak
176 ekor. Langkah konservasi ini menjadi awal dari upaya pelestarian ikan belidai yang nantinya akan kembali ke habitat aslinya di Sungai Musi untuk menjaga ekosistem perairan yang terus terjaga. Lamsihar Silitonga melaporkan. Baik, pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan bagaimana informasi seputar Pilkada di Sumatera Selatan edisi hari ini. Dan kita akan dengarkan berkaitan dengan persiapan Pilkada yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Pendengar, seputar Pilkada Produksi RRI Palembang untuk edisi Sabtu 23 November 2024. Kami awali dari KPU Kota Palembang yang telah memetakan TPS rawan banjir dan wilayah perbatasan. Menjelang pemilihan kepala daerah Pilkada 27 November mendatang, Komisi Pemilihan Umum KPU Palembang memetakan tempat pemungutan suara TPS rawan banjir di 107 kelurahan Kota Palembang. Pemetaan TPS rawan banjir dan wilayah perbatasan dilakukan KPU Kota Palembang dalam rapat koordinasi Badan Ad Hoc yang diantaranya terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan PPK, Panitia Pemungutan Suara PPS, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara KPPS se-Kota Palembang, Jumat 22 November. Ketua KPU Kota Palembang Sawaludin mengatakan, lantaran momen Pilkada 27 November mendatang bertepatan dengan musim penghujan, maka petugas TPS masih memiliki waktu 4 hari sebelum mendirikan 2.272 TPS se-Kota Palembang untuk memetakan lebih rinci dan antisipasi. Solusinya, kata Sawaludin, lantaran banjir karena debit air Sungai Musi naik, maka TPS akan menggunakan rumah panggung warga yang secara sukarela meminjamkan tempat seperti saat pemilu Februari lalu. Untuk himbauan masyarakat, kami sudah berusaha untuk sosialisasi baik itu ke pemilih pemula, adik-adik mahasiswa ke Goto Kampus, bahkan kami ke ibu-ibu perwakilan dari Kota Palembang, tokoh masyarakat. Dalam hal ini kami KPU Kota Palembang tetap meminta support dan dukungan baik itu dari stakeholder, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda untuk menciptakan pemilu khususnya Kota Palembang ini dengan kondusif, damai, berjalan dengan lancar. Jangan lupa hadir untuk menyalurkan hak pilih karena ini hak setiap warga Indonesia khususnya warga Kota Palembang di hari Rabu tanggal 27. Sementara itu, kegiatan proses pendistribusian 2.498 kotak suara dan 4.976 unit bilik suara serta 1.285.346 lembar surat suara calon bupati dan wakil bupati serta gubernur dan wakil gubernur di Kabupaten Oki, seluruh logistik pilkada ditarget rampung sejak tanggal 20 hingga 24 November 2024. Ketua KPU Ogan Komering Ilir, Oki M. Irsan mengatakan, proses kegiatan pendistribusian logistik diprioritaskan 4 kecamatan perairan, yaitu Air Sugian, Cengal, Sungai Menang, dan Tulung Selapan. Dijelaskan M. Irsan, wilayah-wilayah ini memiliki tantangan besar dalam akses transportasi baik dari darat maupun laut. Oleh karenanya, mendapat prioritas agar logistik pemilu tidak terlambat sampai ke tangan petugas di lapangan. Yang beririsan dengan kesiapan kelogistikan yang sudah alhamdulillah mungkin sudah tinggal 90%. Sebagainya mungkin kemudian ada pendistribusian yang akan kita laksanakan ke Sementara itu, KPU Sumatera Selatan menegaskan bahwa pendistribusian logistik surat suara untuk Pilkada serentak 2024 di seluruh kabupaten kota akan selesai pada 26 November 2024 atau sehari sebelum pencoblosan pada 27 November. Ketua KPU Sumsel Andika Pranata Jaya mengatakan, distribusi surat suara akan dimulai pada 23 November 2024 dan akan dilanjutkan ke kecamatan serta wilayah perairan. Ia memastikan bahwa semua logistik akan sampai tepat waktu. Pendistribusian surat suara ini dilakukan untuk memastikan kelancaran pemungutan suara pada Pilkada serentak yang akan dilaksanakan di 545 daerah
termasuk 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. 2 minggu, jadi di awal November itu di minggu pertama itu target kami sudah bisa selesaikan proses 140 logistik ready, tinggal distribusi ke TPS-TPS. KPU Sumatera Selatan berharap dengan rampungnya distribusi proses pemungutan suara pada 27 November 2024 dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Selain itu, KPU Sumatera Selatan juga menghimbau masyarakat untuk turut mengawasi dan membantu kelancaran pendistribusian surat suara. RRI Palembang, Nova Ariana, terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, sekian warta berita untuk pagi hari ini, hari Sabtu, tanggal 23 November 2024. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini, diantaranya pelatih atletik Sumatera Selatan mengatakan tempat latihan para atlet atletik tidak selalu dapat digunakan secara optimal. Kapolda Sumatera Selatan memastikan situasi keamanan tetap aman dan kondusif menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 27 November mendatang. Mewakili pekerja yang bertugas, Senadiar bersama rekan GM mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.